Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Tiga hari berselang, Elisa pun sudah diperbolehkan pulang. Kini dengan kelahiran anak mereka, keluarga itu menjadi lebih sempurna. Maklum, karena hampir 4 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai momongan. Tentu kebahagiaan sangatlah dirasakan. Sejenak, Baskoro melupakan kejadian 3 hari lalu. Ia masih meyakini bahwa ia tidak bersalah. Kalau saja perempuan itu lebih berhati-hati ketika menyeberang, tentu ia tidak akan tertabrak. Sudahlah. Arwah perempuan itu juga pasti sudah berada di alam lain. Ada apa, Mas? Kamu kok kelihatan murung? Teguran Elisa membuyarkan lamunannya. Baskoro melempar senyum pada istrinya. Namun raut kecemasan tetap saja tertangkap oleh perasaan batin Elisa. Mas, kemarin kamu bilang ada yang akan kamu ceritakan. Kemarin dari mana saja toh kamu, Mas? Bapak sama ibu semua mencari kamu. Dikiranya kita sedang bertengkar loh. Elisa menagih cerita yang dijanjikan. Baskoro menundukkan wajah sementara Elisa masih menunggu jawaban atau keterangan atau apapun itu dari suaminya. Namun suaminya masih membisu. Tidak ada jawaban apapun selain tidak ada apa-apa. Ya sudah, kalau kamu belum mau cerita. Sedikit merengut, Elisa pun berlalu. Nanti kalau pikiranku sudah tenang, aku pasti akan cerita. Baskoro mendapatkan cuti 4 hari di kantornya. Meski ia bekerja di luar kota, namun setiap harinya selalu ia laju karena jarak yang ditempuh masih bisa terjangkau. Hanya butuh 2 jam untuk pulang pergi. Baskoro sudah mengambil handuk ketika pintu kamar mandi tertutup. Mungkin bapak ibunya. Ada suara orang sedang mandi di dalam. Maka dengan sabar, Baskoro pun menunggu. Menunggu di teras sambil ngopi, pikirnya. Hanya beberapa saat saja Baskoro menikmati kopinya ketika bapak ibunya terlihat berjalan pulang. Loh, bapak ibu dari mana? Selidik Baskoro. Oh, ini Bas. Bakmi Jawa itu yang di pojokan sana itu loh. Ibu cocok sama rasanya.
Ayo kita makan. Baskoro merinding. Ia ingat kamar mandi. Segera ia masuk rumah lalu menuju ke sana. Ia melihat pintu kamar mandi telah terbuka. Ia mengintip ke dalam. Tidak ada siapapun. Lalu siapa yang tadi terdengar sedang mandi? Padahal tadi secara jelas ia melihat pintu kamar mandi tertutup. Ada orang sedang mandi. Ia kira bapak atau ibunya, karena kedua mertuanya sudah pulang kemarin. Elisa tidak mungkin, karena tadi ia bersamanya di kamar. Jangan-jangan arwah perempuan itu mengikutinya. Terbayanglah wajah penuh darah yang meminta tolong padanya. Terbayang pula wajah bapak-bapak polisi yang mungkin akan menginterogasinya. Lalu dijeratlah ia pada pasal pembunuhan. Baskoro memegangi kepalanya. Kalau ia menyerahkan diri, ia akan dipenjara. Tapi kalau ia tidak menyerahkan diri, pastilah arwah perempuan itu akan mengejarnya terus. Ia tidak sanggup harus berpisah dengan keluarganya, apalagi meninggalkan si kecil. Seusai mandi, Baskoro ingat akan kopinya yang berada di teras. Pasti segar setelah mandi lalu minum kopi. Toh pastinya masih hangat. Namun lagi-lagi keinginannya terkendala. Di sana, ia tidak menemukan kopinya. Ia lantas menanyakan pada bapak atau ibunya, yang dengan berat hati ia dapatkan jawaban tidak tahu. Senja pun bergulir. Dalam setiap detiknya di malam itu, hampir Baskoro habiskan untuk menunggu si kecil. Ia melakukan itu dengan bahagia. Inilah karunia yang selama ini selalu ia panjatkan dalam doanya. Baskoro tengah terkantuk, melihat ia mendengar suara seperti benda diseret. Sebenarnya ia tidak akan memperdulikan suara itu, tapi suara itu sangat membuatnya penasaran. Pada akhirnya, Baskoro pun beranjak dari kamar menuju ke arah sumber suara. Ia melihat meja di ruang tamu telah bergeser melintang. Mana mungkin bapaknya iseng menggeser-geser meja seperti itu. Baskoro hendak membetulkan letak meja itu ketika secara tiba-tiba ia benar-benar melihat bahwa meja itu bergerak sendiri. Meja itu bergeser. Menyadari ada makhluk lain di sana, seketika itu pula Baskoro lari ke kamarnya. Ia kunci pintu lalu segera naik ranjang menyusul istrinya. Ia lalu membaca doa-doa sebisanya. Tiba-tiba saja Baskoro menyeringai, yang ternyata ia kebelet pipis. Maka mau tidak mau ia pun harus beranjak. Ia nyalakan semua lampu rumahnya. Sesegera ia pun buang hajat. Selesainya dari kamar mandi, Baskoro masih melihat meja itu melintang. Ia tidak menghiraukan meja itu. Ia ingin segera masuk kamar. Ia benar-benar takut. Tapi yang ia dapati, pintu kamar itu tertutup. Ketika ia coba buka, ternyata pintu kamarnya terkunci. Ia paksa untuk membuka. Tapi pintu itu memang terkunci. Seberapapun keras ia coba buka, ia tidak berhasil. Ingin ia gedor pintu itu, namun ia takut anaknya kaget. Namun karena saking takutnya, dengan terpaksa akhirnya ia ketuk-ketuk juga pintu kamarnya. Mula-mula pelan, berharap Elisa mendengarnya. Lis? Lisa? Sedetik dua detik berlalu, pintu itu tidak kunjung dibuka. Baskoro pun mengetuk pintu itu lebih keras. Lis? Lisa? Tolong buka pintunya, Lis. Cepat, Lis. Lisa? Iya, sebentar. Pintu itu pun terbuka. Baskoro masuk tanpa pedulikan istrinya. Ia benar-benar takut. Lis, kenapa pintunya kamu kunci? Ya, mana aku tahu. Dari tadi aku di atas kasur kok. Lah Mas Bas, barusan dari mana? Aku dari kamar mandi. Tadi seingatku pintu tidak aku tutup.
Tahu-tahu pas balik kok pintunya sudah tertutup. Mana dikunci lagi. Tapi bukan aku, Mas. Yakin. Lah aku ngunci pintu ya buat apa coba? Baskoro tidak menanggapi bantahan istrinya. Percuma ia berdebat. Istrinya belum tahu kalau hantu perempuan itu mengikutinya. Masa cuti Baskoro pun habis. Pagi itu, ia sudah berkemas untuk berangkat kerja. Baskoro yang sedang sarapan, tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan Elisa. Maka ia tinggalkan sarapannya dan berlari menuju garasi. "Ono apa, Tolis?" Baskoro melihat ke wajah istrinya yang pucat pasi. Mas, aku melihat seorang perempuan duduk di dalam mobil, Mas. Wajahnya berlumuran darah. Isak Elisa sambil merangkul suaminya. Bergetar Baskoro. Perempuan itu tidak saja menampakkan diri padanya. Kini Elisa pun ikut dihantui. Baskoro menyuruh istrinya melupakan apa yang dilihat, karena mungkin hanya berhalusinasi saja. Yang kemudian ia pun pamit berangkat kerja, melupakan sarapan yang masih tersisa. Sepeninggal Baskoro, kembali Elisa disibukkan oleh buah hatinya. Sejenak ia lupakan pemandangan mengerikan di dalam mobil. Beruntungnya mertuanya masih berada di sana, sehingga bisa menjadi teman kesepiannya. Mertuanya sangat baik padanya, sangat perhatian. Apalagi Eka adalah cucu pertamanya. Tentu membuat kebahagiaan mertuanya semakin lengkap. Beberapa menit kemudian, Elisa pun pamit untuk berbelanja. Ia berjalan pelan menuju warung Mbak Jum. Di sana, rupanya sudah banyak para tetangga yang sedang memilih sayuran. Para tetangga juga ramah. Beruntung bagi Elisa dan suaminya tinggal di lingkungan yang baik. Tanpa sungkan, ia langsung ikut memilih sayuran. Ia sudah berencana untuk memasak sayur asem. Entah kenapa hari itu ia sangat ingin memasak sayur asem. Ia sedang mengambil terong dan kubis ketika tiba-tiba merasa tangannya dipegang oleh tangan lain. Bukan tetangganya, karena tangan yang memegangnya itu berlumuran darah. Melihat itu, Elisa pun menjerit, lalu melemparkan sayuran yang dipegangnya. Pucat pasi dan gemetaran seluruh badannya, matanya nanar. Tetangga yang tidak tahu pasti segera menenangkannya. Mbak Jum, pemilik warung, segera mengambilkan air putih. Elisa pun menjadi pusat perhatian di pagi itu. Setelah seteguk dua teguk air putih, barulah Elisa sedikit tenang. Para tetangga yang menenangkannya kemudian memberanikan diri bertanya. Mbak Lis, ada apa toh? Kok kayaknya bener-bener takut gitu? Apa pas pegang sayur tadi ada ulatnya? Elisa menggeleng. Sesekali ia mencuri pandang ke dalam warung. Sepertinya mencari sesuatu yang telah membuatnya ngeri. Ia sangat yakin ada tangan berdarah yang memegangi tangannya. Bulu kuduk Elisa masih bergidik. Tidak ada apa-apa kok, Mbak. Mungkin masih kecapean saja. Ya wes, Mbak Jum, berapa semuanya? Elisa menyembunyikan apa yang dialaminya. Setelah membayar sayuran belanjaan, Elisa pun berpamitan, meninggalkan 1000 pertanyaan bagi tetangganya. Maklum, baru kali ini ada kejadian yang agak ganjil. Tangan berlumuran darah itu masih berputar-putar di kepala Elisa. Ia mengamati tangan kanannya. Apakah noda darah itu menempel? Ia bernafas lega setelah memastikan tangannya bersih.
Berarti hanya pikirannya saja yang kacau. Sebelum itu, tadi ia melihat seorang perempuan yang wajahnya juga berdarah-darah. Elisa mulai menyambungkan beberapa kejadian itu dengan perangai suaminya yang beberapa hari ini kadang terlihat aneh. Dalam pikiran buruk Elisa, muncul pertanyaan jangan-jangan suaminya telah membunuh orang. Mungkin punya selingkuhan lalu hamil. Suaminya tidak mau bertanggung jawab, lalu perempuan itu dibunuhnya. Elisa menggelengkan kepalanya. Suaminya bukan tipe penjahat itu. Namun, siapa tahu di luaran sana. Sambil sedikit tertatih, pikiran buruk Elisa membung kemana-mana. Bagaimana penampakan perempuan itu bisa berada di mobil suaminya? Pasti ada sesuatu. Pasti sangat berhubungan dengan janji suaminya yang akan bercerita suatu hal. Pasti kecemasan tiba-tiba memuncak di hati Elisa. Ya, suaminya pasti telah berbuat sesuatu. Hal terburuk yang mungkin terjadi, suaminya telah membunuh orang. Dan ada besar kemungkinan suaminya telah membunuh selingkuhannya. Rasa cemas itu kemudian bercampur oleh rasa panas yang membakar dadanya. Ia harus segera meminta penjelasan suaminya. Kamu tidak kenapa-kenapa kan, Lis? Baru saja mau ibu susul. Ibu kira ada apa-apa kok lama sekali. Ibu mertua Elisa rupanya sudah menunggu di teras rumah. Ini Eka haus. Kamu susui dulu. Soal masak-memasak serahkan sama ibu saja. Lanjut ibu mertua sebelum Elisa menjawab. Baru saja Elisa membalikkan badan, ibu mertuanya tiba-tiba menanyakan sesuatu padanya. Nulis, bajumu itu kenapa? Kok kayak ada noda merah? Elisa menoleh, lalu mengamati bajunya. Ibu mertuanya mendekat, menunjukkan posisi noda merah yang melekat di baju Elisa. Elisa mengusap noda itu, lalu membauinya. Hidung Elisa mencium aroma khas darah, amis, anyir. Di tengah rasa was-was, ia beralasan kalau mungkin ada yang menyentuhnya saat belanja tadi. Dan orang itu tangannya ada darah ikan. Dengan cemas Elisa menanti kepulangan suaminya. Hari itu juga ia harus tahu apa yang telah suaminya lakukan. Ia akan minta cerai bila mana dugaannya benar terbukti. Ia akan asuh anaknya sendiri. Bermain dengan perempuan lain saja sudah pelanggaran berat, apalagi sampai membunuh. Tentu pelanggaran tanpa ampun. Baskoro baru saja turun dari mobilnya ketika istrinya langsung memarahi dengan ganas. Baskoro bahkan belum sempat menutup kembali pintu mobilnya. Namun secara bertubi-tubi, istrinya telah melontarinya dengan berbagai pertanyaan. Baskoro paham akan maksud pertanyaan istrinya itu. Saat inilah, ia harus mengatakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar keributan itu, orang tua Baskoro pun melerai. Mereka menengahi anak dan menantunya. Elisa yang terlanjur emosi tidak bisa menahan tangis. Bapak ibu mertuanya sibuk menenangkannya. Setelah Elisa sedikit tenang, Baskoro pun diberi kesempatan menjelaskan apa yang terjadi. Mereka pun terdiam. Baskoro pun mulai menceritakan kejadian kemarin sore itu. Maka kini semua telah jelas, semua telah terang. Keluarga akhirnya juga memahami betapa dilema yang dialami Baskoro. Menyerahkan diri artinya ia akan dipenjara. Tidak menyerahkan diri artinya hantu perempuan itu akan selalu membayangi dia dan keluarganya. Baskoro pun tertunduk. Semua terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Pada saat itulah terdengar tegas Baskoro mengatakan, ia akan menyerahkan diri. Ia akan menemui keluarga perempuan yang ditabraknya.
ia akan meminta maaf sekaligus bertanggung jawab. Melalui pihak kepolisian, akhirnya Baskoro dan keluarganya pun melakukan mediasi. Dalam pada itu, karena tidak ada saksi dan bukti, maka oleh pihak kepolisian Baskoro pun dibebaskan. Sedangkan mediasi dengan pihak keluarga, mereka justru mengakui keperwiraan hati Baskoro. Meski kejadian sudah terlewat beberapa hari, Baskoro tetap datang meminta maaf dan akan bertanggung jawab. Perempuan yang Baskoro tabrak adalah anak kedua dari Pak Riyadi dan Bu Intan. Berbeda dengan Gayatri, anak pertama Pak Riyadi, Endriana yang merupakan anak kedua ini mempunyai watak keras dan tidak mau diatur. Bahkan ketika ia dilarang bergabung dengan anak-anak yang cenderung kriminal, Endriana justru kabur dari rumah. Ketika itulah peristiwa itu terjadi. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Endriana. Mereka menyadari bahwa sikap durhaka Endriana itulah hingga ia mengalami kecelakaan itu. Itulah akibat ketika ia membangkang, buah dari ketidakpatuhan terhadap orang tuanya. Kini penyesalanmu tidak berguna. Nyawa telah terlanjur lepas dari badan. Hanya doa dan ampunan dari orang tuanya lah harapan Endriana di alam sana. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.